Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masuk TV gitu nih. Ibu tuh nggak masuk TV. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak lupa mari kita sama-sama membacakan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita puji Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka layaklah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sehat, nikmat sempat kita berkumpul di rumah ahli bait yang bertuah ini. Kemudian tak lupa sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengharap kepada beliau memberikan syafaatnya kepada kita hari ini dalam hidup kita, esok hingga akhir hayat, hingga di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin memberikan penerangan tentang zakat ya. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Jadi zakat dalam arti kata bahasanya adalah tumbuh, berkembang. Ya. Jadi zakat itu secara bahasa artinya tumbuh, berkembang. Lalu ada lagi zakat dalam arti istilah ya. Zakat dalam arti istilah atau syara itu dikatakan suatu pengambilan tertentu dan dari harta yang tertentu ya. Jadi ada pengambilan dari harta yang tertentu sesuai dengan sifatnya ya, untuk diberikan kepada golongan tertentu pula. Nah, makna zakat ini ada beberapa poin. Yang pertama, dia sebagai at-tahuru. At-tahuru itu adalah membersihkan atau mensucikan ya. Jadi di dalam surah At-Taubah ayat 103 itu dikatakan ya, bahwasanya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji dan dilihat orang, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya ya. Itu secara at-tahuru. Kemudian ada makna zakat secara al-barakatuh. Ya, al-barakatuh itu artinya berkah. Jadi orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu diberkahi, dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Ya. Kemudian ada zakat bermakna an-numu yang artinya tumbuh dan berkembang ya. Orang yang selalu membayar zakat
insya Allah hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Jadi tidak karena kita tidak mengurangi dari harta gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya as-solahu yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang yang selalu menunaikan zakat maka selalu beres dan tidak akan dirundung masalah. Hukum zakat itu pada dasarnya wajib, ya, wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 103. Ya, kemudian di antara dalilnya itu tadi yang saya katakan bahwasanya dalam sunnah Rasulullah itu, hadis Rasulullah itu dikatakan ketika ditanya oleh malaikat, apa itu Islam? Islam itu adalah syahadat, ya, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kemudian Muhammad Rasulullah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian membayar zakat, baru haji. Jadi itu adalah dalilnya, dalil di dalam sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara ijma, Abu Bakar pernah memerangi kaum murtad yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, kemudian hikmah zakat, ya, hikmah zakat itu yang pertama dapat mensucikan diri, ya, dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil, ya, kikir, serta serakah. Jadi banyak hikmahnya, ya. Dan zakat ini tidak hanya diperuntukkan orang-orang kaya saja, ya. Nah, jadi kemudian membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan, serta memenuhi kebutuhannya untuk menghormati atau melindungi dirinya dari kehinaan, minta-minta selain kepada Allah. Kemudian memberantas penyakit iri hati, benci. Kemudian lagi apa hikmahnya? Dapat menunjang terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip. Kemudian menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Kemudian mempermudah penyaluran harta dari seseorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih bermanfaat. Nah, kemudian sumber zakat. Zakat harta yang wajib dizakati, ya. Yang pertama emas, kalau ada emasnya, perak, kemudian hewan ternak, kemudian perdagangan kalau ada usaha dagang, ya, kemudian ada pertanian, ada rikas. Ya, rikas itu barang temuan. Kalau ibu lagi nyangkol-nyangkol mau nanam bunga, kemudian tiba-tiba di bawah ada emas, ya kan? Nah, dapat emas 2 kilo, ya kan? Nah, maka itu barang temuan itu barang temuan itu maka harus dizakati, dan itu tidak perlu ada nisab atau haulnya. Atau ibu dapat undian, tiba-tiba ibu dapat SMS, ibu memenangkan uang 100 juta rupiah, ya kan, setelah diundi nomor ibu, ya kan, oleh Telkomsel, maka iya dapat, ya kan, dapat undian. Nah, itu dapat duit 100 juta maka harus dikeluarkan. Berapa persen kalau barang temuan atau rikas itu 20%, 1/5. Jadi kalau 100 juta dia 20 juta, ya. Nah, jadi dia 1/5. 1 dibagi 5. Jadi 20%. Nah, kemudian lagi zakat fitrah udah pasti, ya. Kemudian lagi ada namanya zakat penghasilan, Bu, ya. Zakat penghasilan itu atau profesi, ya. Kemudian zakat simpanan, kalau ada uang simpan uang 40 juta, nah itu sudah kena zakat, ya, 40 juta, ya. Nah, kemudian lagi ada saham atau obligasi, atau itu tadi undian atau kuis berhadiah, dapat hadiah, ya. Kemudian zakat hadiah dan sejenisnya. Ibu dikasih hadiah mobil contohnya, ya kan. Mobilnya harganya berapa? 100 juta. Maka dikeluarkanlah zakatnya, ya. Kemudian barang tambang dan hasil laut, kemudian zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain. Nah, jadi syarat wajib zakat mal ini yang pertama dia baik, halal, ya.
tidak dari yang haram, ya kan? Nah, kalau ada yang korupsi dalam 135 miliar gitu ya kan, itu tak ada. Itu barang haram, memang tak ada akan zakatnya, itu tak ada. Nah, dia tak akan bisa dibersihkan karena memang kotoran ya kan. Nah, jadi tak ada. Iya. Iya. Kemudian berkembang dan berpotensi ya. Kemudian hak milik pribadi, bukan punya orang pula mau kita keluarkan zakatnya. Punya kita sendirilah ya kan. Nah, ini sekarang orang zakat ke harta, punya kita enggak ya. Kemudian bebas dari hutang, Bu. Nah, bebas dari hutang ya. Kemudian artinya gini, Bu, tidak ibu borohkan lah pula dia, ini disimpan di bank ya kan, sekolahkan ya kan. Sedang jadi jaminan dia, tidak ada juga kewajiban dalam zakatnya itu ya. Kemudian kalau bagi buah-buahan tadi dia harus masak ya, masak. Tak bisa lah mangga yang mentah pula ya kan, belum dikeluarkan zakatnya. Udah matang enak baru. Jadi itu khusus tuh biji-bijian katanya, kurma gitulah, seperti di Arab. Bangga waktu pajakkan ya. Banyak pajak. Keluarkan zakatnya nanti. Iya, keluarkan zakatnya. Hasilnya itu Iya. Baru kemudian dia sampai haul. Haul itu masanya 1 tahun, ya. Haulnya 1 tahun. Kemudian cukup nisabnya. Iya. Kalau buah-buahan tidak ada haulnya, kapan dia panen? Kalau untuk buah-buahan, kapan panen? Macam padi kan? Padi kan kadang kalau untuk sistem irigasi dia bisa 3 kali dalam setahun kan. Jadi dia dihitung setiap panen. Tapi kalau untuk harta yang disimpan dia 1 tahun haulnya. Nah kemudian lebih dari kebutuhan pokok ya. Nah nisabnya kalau emas tadi, kalau ada emas kita sampai 85 gram. 85 gram. Itu sekitar 40 jutaan juga, Bu. Harganya. Sekarang harga emas berapa, Bu? 1 gramnya, Bu? 400-an lebih ya. Iya. Kalau dia yang Mas murni 900. Iya. Lain lagi Mas Joko ya kan? Nah, itu Mas Joko. Mas Joko. Jadi kalau Mas dia Joko 500 ribu itu. aja, 500 ribu itu Bu tergolong Mas 22 lah ya kan? Ya kan, Mas 22 itu ya. Kalau 500 ribu ya, itu sekitar 40 juta Bu. Kalau 85 gram, 40 juta. Makanya kalau ada ibu uang di bank disimpan 40 juta sampai haul nisabnya harus dikeluarkan 2,5%. Sedikit aja. Sebentar Iya. ya, Bu. Yang kita keluar tuh, yang kita simpan tuh apa yang lain kita keluarkan? Boleh kita simpan, boleh yang Yang lain. lain asal banyak lah. Pokoknya keluarin. Kalau yang itu kita ambil dulu, kan udah kurang ya. Iya, dalam 1 tahun. 2,5%. Kalau yang lain dikeluarkan itu tetap segitu juga. Iya, kalau bukan bayar lagi. Ya kalau yang itu ya berkurang lah dia. Berkurangnya itu Dia lah yang dikeluarkan. Maksudku inilah uang tadi kan. Apa ini yang diambil, apa yang lain ini Boleh biar- yang itu, boleh yang lain. Berarti dia tetap segitu juga. Maksudnya Nah, tak terambil juga dari 40 juta itu tadi tetap. iya boleh yang 40 juta itu dikeluarkan 2,5%. Boleh udahlah biar aja lah situ karena deposito ya kan. Deposito kan nggak bisa diambil. Maka duitku yang ini aja lah, inilah zakatnya depositoku itu kan. Apalah gitu itu kan. yang dikurangi. Enggak mesti itu. Bisa tambah terus. Iya. Jadi kalau perak dia 672 gram. 672 gram kita punya perak, maka harus keluarkan zakatnya 2,5% juga. Jadi 2,5% dari 40 juta itu berapa lah Bu kira-kira? 1% dari 40 juta 40.000 ya kan Bu? 40.000 2% berapa? 80.000. 0,5% berarti 100.000 ya Iya, Bu, dari zakat. 80 juta. Dari 40 juta sedikit kan Bu? Jadi kan ibu kan kalau udah bulat 40 daripada terusi udah ini aja lah 100.000 untuk Iya, tapi zakatnya kira kan. tadi cepat yang itu dikeluarkan. Enggak, tidak mesti duit itu nih. Karena kalau ke padi tadi kan padi itu sampai 100 kaleng. Padi yang 100 kaleng itu dikeluarkan 10 kaleng kan. Iya, iya. Ya, itu karena dia panen. Nah, Kan nggak mungkin dia ngeluarkan zakat padi kalau dia nggak panen.
Itu maka Ah. ditanya ini Ada tadi simpanan macam apa di Iya, tak ada sih. Uang Iya. berapa perak tadi? Perak. Tapi ini 670. 40 juta ini harus 1 tahun lah ya haulnya ya. Baru dikeluarkan. Iya, haulnya 1 Suka tahun. 1 tahun ya. Iya. Kalau cucu Boleh, cabut, kalau- Ini Begini, kalau cucu cabut, kalau umpamanya. cucu cabut sampai haulnya saja kita hitung. Nah, banyak sampai- orang tak sampai aponya, tak sampai dibayarnya itu ya. Udah. Dibayarnya tapi tak cukup. Kalau misalnya Maksudnya? gaji Ah, 3 juta, ya. ya kan 1.025.000 kan. Hmm. Kalau gitu gaji nak keluarkan 75 bisa. Bisa? Iya. Iya, itu lebih bagus. Daripada nunggu setahun, Iya. dapat awak gaji 3 juta, dapat 75. Iya. Kasihkan tak masuk ke masjid, Iya. anak yatim ya kan. Kalau Sampai setahun untuk lagi. nah sekarang kita Iya. masuk kepada asnafnya. Siapa saja yang boleh? Oh. Siapa saja yang boleh menerima? Jangan salah. Kalau ke masjid itu infak. Iya iya. Oh, Ini zakat. Iya, iya, Ada iya. asnafnya 8 Iya, iya, iya. asnafnya. Yang pertama fakir, Bu. Memang betul-betul dia tak Fakir, punya ya. rumah, susah lah dia ya kan. Itulah dulu dicari. Ya kan? asnaf namanya ya. Iya, asnafnya ada 8 ya. Fakir itu nomor 1. Kemudian miskin, ya kan? 2. Iya, nomor 2 miskin. Kemudian mu'allaf baru masuk Islam, ya. Sampai berapa lama kau? mualaf dia kalau mampu bisa. Bisa, Bu. Pokoknya dia mualaf ya kan. Lama dia disantuni gitu. Saya memang tak ada sebelum saya baca itu sampai batas waktunya ya. Cuman lagi kalau mungkin udah 20 tahun mungkin nggak mu'allaf lagi. Makanya itu Iya. bukan apanya kan. Iya. Kalau aku rasa Mungkin- kalau mualaf setak entah 5 tahun gitu. Iya, begitulah kali ya. Sampai 5 tahun, 3 tahun udah dia habis. mampu Ah. dikasih juga. Iya, Tapi iya. ya, Kalau sudah- tak mampu, kalau Ah. dia memang orang tak mampu, Ah. berarti dia memang dapat Memang 2 dapat. miskin, Hmm. kemudian dia mu'allaf kan Tapi kalau kalau anak ini anak kalau apa? dia mampu, Kalau dia sebagai mampu, toleransi iya, anak, toleransi suami dikasih di juga entah awal. barang berapa Iya. lama kan. Nah, Iya. udah tadi Nah, tiga ya. kemudian 3. Memang bisa Kemudian dia amil. keluarkan selama Amil tuh memang tukang membagi-bagikan zakat. Kan ada amil ya kan. tukang jaga. Kemudian lagi ada namanya fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad. Jadi kalau zaman sekarang ini ya bisa orang menuntut ilmu. Bisa juga guru mengaji, Bu. Ya, guru mengaji. Nah, cuma kami ini guru ini Iya, bisa iya. lah ini. Ya. Nanti waktu ada Nah, zakat, dapat ya. Ibu dapat. Boleh ya. Sampai nanti haul sampai nanti nisabnya. Iya, jadi kemudian kalau anak yatim tidak ya, Nah, iya, anak tidak. yatim tidak. Iya. Tapi orang yang mengasuh anak yatim, Memelihara anaknya. melihara anak yatim boleh. Jadi kau mak jangan dikasih kan? Iya, boleh. Tahu mak yang tahu Iya, mak iya. yang Neneknya ya kan? Nenek yang bolong. Kalau neneknya pulang boleh ya, neneknya Iya. lah. neneknya lah. Iya. Kalau orangnya itu kan Kemudian anaknya, lagi, kan? Boleh kan ke anaknya, juga tak salah. Iya. Lagi kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan, Bu. Musafir. Musafir. Oh, iya, Musafir iya. yang bawa kompor tuh, Bu, ke masjid-masjid. Nah, itu Jack. Kadang orang kisaran jauh, Hah? jauh. Orang kisaran ya kadang. iya, dia kan sedang dalam perjalanan yang baik, tidak perjalanan yang Dakwah buruk. dia, Nah, berdakwah. Kan Iya, datang itu. Datang bisa lah. ibu. Pokoknya adalah dia sedang dalam perjalanan musafir lah dia, ya kan? Musafir lah namanya. Iya, kemudian yang terakhir adalah orang yang berhutang. Berhutang ya. Orang yang berhutang ini atau namanya qarimin. Orang yang berhutang ini tapi jangan pula lagi Beli nyicil mobil, Avanza berhutang. ya kan. Nah, kredit Avanza dia pula. Iya. Berhutang dia beli mobil udah dikasih dia. Iya. Iya. Kiranya kita kelilit utang kebutuhan Terlilit utang. Iya. Kebutuhan makan. Tapi Iya. terlilit utang tuh pun, Bu, ditengok dia menyicil mobil mewah, Alphard yang dicicil, sementara cuma punya Mio ya kan. Cicilnya rumah yang dari Rumah mewah ya kan. Iya. Iya. Yang pasti dia mungkin berhutang pun karena bayar nih utang. kemiskinannya lah Iya. gitu ya karena. Jadi dia itulah Karena asnafnya 8 ya, Bu. Iya, udah. Jadi artinya masjid, Bu, tidak termasuk Iya, asnaf itu untuk iya. membayar Iya. zakat. Itu Masjid. infak, Bu. Kalau masjid itu Masjid Iya. wakaf.
Infak wakaf. Nah, satu ndak tanya, pokoknya menarik lah awak 5 juta. Harus awak keluarkan 250. Kalau wakaf, iya Bu, Menarik lah 5 juta bisa Iya. dikeluarkan 250.000. bisa. Ke guru. Itu apa namanya itu? Dapat lah 5 juta gitu. Itu macam hadiah tadi kan, hadiah. Apa Iya. namanya? Itu wajib dikeluarkan. Iya, kan? wajib. Apa namanya itu? Impak. Zakat Nah, juga. zakatnya Iya, ya. zakat. Jadi ke guru ngaji bisa ya kan? Bisa ke guru haji bisa. Tunggu asyik minta. Bagi dua kita bagi dua. Bagi dua. Kantongnya dia. Wajahnya. Oh ya udah. Udah, oke. Ya kan? Mendengar dapat juga. Iya, bagi kita ya. Bagi rata. Iya, nanti jadinya dimasukkannya ke dalam bungkus, jadi nasi bungkus. Iya. Umpama tidak padanya. Iya. Iya. Harus Oh, dikeluarkan kita dikasihnya dayanya. kan? Iya, harus Iya. dikeluarkan. Saja Itu katanya namanya. kan anak yatim itu sampai dia kawin baru lepas anak yatim itu. Enggak, kalau menurut Abang sampai balik. Sampai Di SMP tak dapat lagi dah kode SMP. Udah dapat bulanan dia. Katanya Udah. sampai itu sampai berumah tangga. Enggak lama lah pula yatim. Anak-anak perempuan Enggak. katanya sampai rumah tangga. Iya, Enggak. anak perempuan. Jadi dia yang dia dapat dikumpulnya ini Katanya 40 begitu, juta ini tapi sampai tanya 1 saya, tahun dah baru Iya. dikeluarkan. Iya. Tapi tak boleh memang sengaja nanti daripada jatuh jakatnya itu ku ambil lah sedikit kan nggak sampai itu kan. Kira-kira di 9 bulan dia ambil separuh. Ya kan? Dia ambil yang kira-kira 15 juta dialihkannya ke yang lain. Nah, maka tak sampai. Kalau memang dia mau mensiasati supaya jangan dikeluarkan zakatnya, dia salah. Boleh. Nah, maksudnya kan, aku kurangi lah 5 juta kan 35 juta nggak sampai belum nisabnya kan gitu. Tak boleh. Kalau bisa tambahin lagi yang pas. Iya. Jadi kalau 40 juta 100.000. Iya. Apalah kita mau mensiasati biar jangan. Iya. Kan 2,5%. Tapi 2,5%. Yang banyak itu hadiah tadi, barang temuan itu 20%. Itu karena mudah dapat. Iya, itu kan tiba-tiba kan, tiba-tiba kita kasih hadiah kan. Zakat Ini itu kan boleh ke masjid. Iyalah pula lain lah. infak. Ini kok misalnya selama ini Oh, nggak tahu mesti nggak apa-apa. infak lah. Kok selama ini Satu lagi tahu. wakaf ya kan. Iya, tak apa-apa lah. Orang tak tahu. Iya. Iya. Oke. Jadi sampai situ dulu, nanti kita pending lagi, udah azan ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita termotivasi untuk membersihkan diri kita, harta kita, sehingga sebenarnya memberi keberkahan untuk kita, berkembang lagi, bertambah, ya kan? Jangan selalu merasa diri kita lah yang wajib menerima zakat itu ya. Justru malah jadikan diri ini kita yang mengkasihkan. Aku mana ya? Lebih baik Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Iya, selalu gunakan itu pikiran-pikiran seperti. Jangan justru malah merasa akulah yang mana aku wajib ke zakat, akulah yang menerima zakat gitu. Tapi gunakan kesempatan ini selagi ada hidup, ya kan? Apa sekarang? Aku beli baju, harganya berapa? 150.000. Berapa? 2,5% dari 150.000 berapa, Bu? Kalau 100.000, 1.000 ya kan, Bu? Kalau 2% 2.000. Nah, 2.000. Jadi kalau 50.000 lagi terbikin. tak sampai, Bu. Anak awaknya Tak mendengar sampai. ini nanti. Ah. Dengar kadang lihat anak. Jadi tak sampai ya kan. Awak Maka menyiapkan dibiasakannya barang kayak ini. gitu sehingga ketika membeli barang sesuatu ini zakatnya harus kukeluarkan ini 2,5%. Nah, jadi kalau 200.000 berapa lah? 200.000 zakatnya 200.000 dia. 1% 2.000, 2% Iya, ayalah. 4.000, setengah persen 1.000, 5.000, 200.000 Bu, baru 5.000 zakatnya. Kasihkan ke orang miskin. Nah, ya kan? Nah, senangnya kalau 5.000 banyak penerimanya itu. Jadi kalau dia guru ngaji kasih bisa ya kan? bisa. Dia membuat sekolah. Iya, untuk sekolah. Sekolah untuk TK tapi dia Iya. bukan agama. Saya ada Bu, sekarang saya membuka rumah tahfiz Quran itu sudah sebulan lebih di rumah saya Bu. Di rumah ya. Jadi itu gratis. Gratis, saya nggak memungut biaya. Muridnya sekarang sudah 15 orang. Alhamdulillah sudah hafal 15 ayat surah Al-Baqarah, 15 ayat pertama.
Alhamdulillah, dan itu saya Anak-anak masukkan apa? Umur berapa? anak-anak dari umur paling kecil itu umur 4 tahun. 4 tahun habis maghrib, Bu. Jadi Kalau sholat dia udah maghrib SD kelas 1 bisa. bisa, Bu. Iya, di rumah saya, Bu. Jadi dia sebelum maghrib datang jam 6, datang sholat maghrib di rumah, kemudian mengaji, menghafal, ya kan, baca Iqra, kalau Iqra dia Al-Quran dia, baru habis itu nanti sholat Isya, baru menghafal lagi, baru pulang. Nah, jadi pulangnya 8:30 udah Saya pulang. sendiri ngajar. Iya, saya sendiri yang ngajarnya, Bu. Itu dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari cuman. Jadi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Nah, malam Jumat. Di rumah Di itu. rumah. Iya, di rumah saya, Bu. Inilah Bu. Yang membuat TK di sana itu apa? Nggak tahu sih. Itu punya dia. Itu Oh, TK dia dipindah nanti ke situ. Nanti di situ mau dibuka RA. Dibuka RA. Insya Allah lah nanti ke tahun depan kan, tahun 2022 ini. Jadi alhamdulillah itu anak-anak dari mulai anak umur 4 tahun sekarang sudah ada yang hafal 15 ayat sampai 20 surah Al-Baqarah itu ya kan. Semalam Anak-anak lah. iya, karena memang saya menilai, Bu, untuk lingkungan sini saja payah saya merekrutnya sebenarnya. Untuk yang free aja, Bu, gratis payah, Bu. Karena minatnya Kurang. dengan orang tuanya juga ini nggak menggalakkan. Ya, jadi yang free aja susah, gratis. Oh, makin gratis makin payah. Iya, Kalau iya. payah. Jadi Kalau payah takut orang tuanya habis duit anak yang nggak pintar. Jam itu jam berapa? Habis maghrib. maksudnya, Bu, Baru belajar. Ada batal lagi. sama, Bu, karena nanti saya Jam berapa dia datang di sini? jam 6, Bu. Jam 6 Eh. sore. Jam 6 sore. Nanti pulangnya 8:30 malam. Kalau yang orang dewasa udah Tidak, mau ya. bisa. Belum ada, Bu. Belum ada. Bisa juga nanti insya Tidak Allah. ada itu satu emak-emak yang Iya. Nanti insya Allah kalau Itu sudah RA-nya dibuka, cewek cowok saya lah ya? memang iya. Saya memang Saya mau satukan sama anak-anak tuh, Bu. iya. RA-nya di mana ini? Di PAUD yang sekarang itu, Bu. Nanti mau Oh, di muka rumah saya loh, Bu. Nah, Di muka rumah saya itu, iya. Rumah ya. Nanti insya Allah Ada kan. itu sudah emak-emak lah dulu. Iya. Jadi belajar nanti entah kalau dia malu dia kan. Iya. Kalau saya tanya kok entah ada udah khusus. Khusus apa? Ini kelas 1. Iya, hari itu ada juga sih, Bu, tahsin, dia mau tahsin, cuman karena waktunya aja belum ini kan, belum sinkron lah untuk waktu itu. Jadi mudah-mudahan yang ini nanti akan berjalan, Bu, kalau itu berjalan untuk orang tua, karena saya pun niatnya ada untuk itulah, Bu. Kita harus menseimbangkan maksiat dengan kebaikan sekarang ini kan. Tengoklah, Bu, masalah bala bencana itu datangnya, Bu, tidak melihat orangnya di situ ya kan. Tengok yang Malaysia kan barusan ini kan banjir itu. banjir semua sampai atap rumahnya kan. Nah, jadi iya banyak sih, Bu, itu yang menjadi penyebabnya ya kan. Cuma lagi kita tidak mengkaji orang, cuma mengkaji diri, persiapkan diri kita. Apa yang sudah kita berikan untuk agama kita, di mana perjuangan kita, karena di dalam hadis itu balighuni walau ayat, sampaikanlah dari aku, kata Rasulullah, kalau satu ayat kata Rasulullah kan. Maka mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun, terima kasih atas segala perhatiannya ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.